persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, haleluya. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan ibadah kita ini secara online? Saya percaya Tuhan Yesus baik di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Saya percaya juga berkat melimpah akan ada bagi Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus punya rencana yang indah, tidak kebetulan saat ini Bapak Ibu Saudara menyaksikan ibadah ini secara online. Tuhan punya rencana dan Tuhan ingin menyampaikan sesuatu kepada Bapak Ibu Saudara, bahwa Dia sangat mengasihi Bapak Ibu Saudara dan Bapak Ibu Saudara sangat berharga di matanya. Mari kita siapkan hati kita akan tundukkan kepala, kita akan mulai berdoa. Haleluya. Segala pujian syukur hanya bagi Engkau Tuhan dan Juru Selamat kami. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini ya Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu ya Bapa datang menghampiri tahta-Mu yang kudus. Ya Bapa, Engkau lihat kami membutuhkan Engkau ya Bapa. Kami butuh Engkau berbicara, kami sangat memerlukan pertolongan-Mu ya Bapa. Kami tahu ya Bapa Engkau mengasihi kami. Kami tahu Engkau menyertai kami di dalam segala keadaan, di setiap langkah kami. Di dalam badai, di dalam api pun Engkau menyertai kami ya Bapa. Engkau Allah yang setia ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa buat kesetiaan-Mu ya Tuhan Yesus. Kami akan awali ya Bapa, kami akan naikkan pujian kami bagi Engkau ya Bapa. Kami akan mengagumi setiap kesetiaan-Mu dan kasih setia-Mu bagi setiap kami. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Haleluya Yesus. Mari sama-sama kita nyanyikan, katakan. Bapa, Kau setia, Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Dari harta Kaulah segalanya, tenanglah jiwaku, aman hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu, Kau
Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Mari sama-sama kita nyanyikan dengan segenap hati dari awal, katakan Bapa, Kau setia. Bapa, Bapa, Kau mulia. Oh, tenanglah jiwaku, aman bersama, lebih dari harta, lebih dari harta. Kaulah segalanya, segalanya.
Saat kau perlu Tuhan, saat kau minta Tuhan, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan, saat berdoa, oh, saat percaya Tuhan. Mari semuanya sama-sama dari awal kita nyanyi. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan
bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Mari lebih dalam lagi dari awal, sama-sama kita nyanyikan bersama. Katakan, perhatikanlah, perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan, perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Oh haleluya, saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Mari semuanya lebih dalam lagi kita imani setiap kata ini. Katakan, saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan lebih dahsyat lagi. Nyanyikan, saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Saat menangis, saat kau minta Tuhan, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan, saat berdoa Tuhan, saat bersyukur Tuhan berkati. Saat bersyukur Tuhan berkati. Saat bersyukur Tuhan berkati. Selalu dan selalu Kau angkat kami, Kau baik. Ku
kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Mari semuanya lebih dalam lagi kita sembah. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Engkau baik Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami percaya Engkau sangat mengasihi kami. Engkau sangat peduli dan perhatikan kami. Terima kasih ya Tuhan untuk menara doa saat ini. Yesus Kau baik. Engkau baik Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Ini kami anak-Mu. Mari saudara yang mengikuti menara doa ini, mari kita tenangkan hati kita. Mari kita melihat kita punya Yesus. Kita punya Bapa yang baik, yang mengasihi kita. Mari kita akan nyanyikan lagu ini. Bapa, ini aku anak-Mu, layakkanlah seluruh hidupku, ya Aba, ya Aba. Bapa, ini aku anak-Mu, pakailah sesuai dengan rencana, ya Aba. Layakkanlah seluruh hidupku, ya Aba, ya Aba. Bapa, ini aku anak-Mu, pakailah sesuai dengan rencana. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya.
anak-anakmu yang hadir Tuhan di menara doa ini. Tuhan, berikan setiap kami Tuhan. Penuhi setiap kami Tuhan Roh Kudus-Mu. Supaya kami punya kuasa untuk menjadi saksi-Mu ya Tuhan. Pakai hidup kami. Biarlah ya Tuhan kami bisa ya Tuhan. Biar bisa hidup kami bisa punya dampak yang luas bagi kerajaan-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami ingin selalu berkenan di hati-Mu. Ampuni dosa dan salah kami Tuhan. Biarlah ya Tuhan, Tuhan terus ubah ya Tuhan cara kami berpikir. Biarlah kami ingin ya Tuhan berpikiran kami ya Tuhan selaras dengan firman-Mu. Selaras dengan pikiran-Mu ya Tuhan. Terima kasih urapi hamba-Mu sudah menyampaikan pesan firman-Mu ini dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Aku berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang sakit, Tuhan sembuhkan mereka. Sembuhkan secara utuh dan sempurna. Terima dalam nama Yesus jadi sembuh. Pulihkan anak-anak-Mu Tuhan. Ya Tuhan, mental mereka Kau pulihkan ya Tuhan. Juga aku berdoa biarlah bawa kami ya Tuhan makin dekat dengan Tuhan. Percayakan kami ya Tuhan dengan hal-hal yang besar, yang ajaib ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapak. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Ibu Bapak. Shalom saudara. Puji Tuhan hari ini kita sama-sama hadir untuk mengikuti menara doa. Dan saya ingin memberikan judul daripada khotbah saya hari ini yaitu pentingnya merasa dikasihi dan berharga di mata Tuhan. Ini penting saudaraku ya, untuk kita bisa pelajari hari ini ya kan, kita harus membangun satu keyakinan bahwa kita semua ini dikasihi dan berharga di mata Tuhan. Mari kita akan lihat Alkitab kita dari Yohanes 4 ayat 16 ya. Kita buka Alkitab kita lihat, nanti bisa ditayangkan, kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Kita telah mengenal dan apa? Telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih. Dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah. Dan Allah di dalam dia. Di sini dikatakan kita mengenal dan kita telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Artinya ini firman ya kan. Kalau kita percaya bahwa kita dikasihi ya kan, dan Allah adalah kasih, maka kita akan berada di dalam kasih. Salah satu kebutuhan kita kalau kita terdalam, salah satu kebutuhan kita yang paling dalam kalau kita mau jujur ya saudara, kita ini membutuhkan rasa aman. Amin saudara. Kita butuh rasa aman, kita butuh rasa dikasihi, dicintai dan dihargai. Ini semua mulai dari kita masih bayi sampai kita sudah tua, semua kita punya kebutuhan yang paling dalam, namanya apa? Rasa aman, dikasihi, dihargai. Nah, kita semua juga ingin ya agar hidup kita ini berarti dan membawa dampak bagi kerajaan Allah. Namun saya melihat ada banyak orang Kristen ya kan, dia masuk ke dalam pelayanan. Saya melihat begini kan saudara kan, masuk dalam pelayanan, saya ngerti kok. Kita masuk dalam pelayanan karena kita ingin hidup kita ini berdampak bagi kerajaan Allah. Amin saudara. Nah, tetapi di dalam pelayanan ini, saudara Kristus ya kan, kita ingin berdampak, kita ingin berarti bagi Tuhan. Tapi sayangnya saudaraku ya kan, kita ini jadi lemah. Beberapa di antara kita yang melayani jadi lemah. Ya, jadi lemah imannya. Bahkan beberapa seperti udah mulai menjauh dari Tuhan. Walaupun dia melayani. Kenapa? Ini sikap ini yang kita sudah tahu semua. Dan sudah dilakukan. Ada nyanyiannya. Kita suka apa? Membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Ini yang bikin lemah. Kita suka berpikir, kita bandingkan diri kita. Ya kan, dengan orang lain. Kita tanya, kita pikir. Apa aku ini lebih baik gak? Ya, dari orang itu. Apa aku ini lebih didengarkan enggak? Apa aku ini lebih diperhatikan enggak? Saudaraku, kalau kita terus berpikir seperti ini, aku kayaknya udah
diperhatikan, gak berharga lagi, gak penting lagi. Apa yang aku kerjakan seperti kok gak ada hasil dibanding daripada dia, pelayanan dia. Saudara, kalau kita terus pelihara sikap seperti ini, maka ini akan menimbulkan rasa tidak aman ya di dalam diri kita. Rasa tidak aman ini akan memunculkan, saudara, ya kan? Banding itu gak aman. Sikap apa, saudara? Sikap angkuh, sombong kalau kita bandingkan diri kita ketemu dengan orang yang di bawah kita. Lalu akan muncul yang namanya sikap iri hati, rendah diri mungkin. Kalau kita lihat ada orang lebih dari kita. Nah, hal ini adalah sikap yang salah di hadapan Tuhan. Tuhan ingin kita semua, terutama para pemimpin, memiliki rasa aman. Katakan amin. Coba saudara mau gak sama-sama dengan saya katakan, Tuhan, saya ingin memiliki rasa aman. 1, 2, 3. Tuhan, saya ingin memiliki rasa aman. Ya kan? Bagaimana rasa aman itu bisa muncul dalam diri kita, saudaraku? Ya kan? Yaitu apa, saudara? Saudara harus membangun satu keyakinan yang kuat bahwa saudara orang yang dikasihi Tuhan. Yang ngerti katakan amin. Saudara berharga di mana Tuhan. Apa buktinya? 2000 tahun yang lalu Yesus mati di salib buat saudara, buat saya. Yang ngerti katakan amin. Yang ngerti katakan, inilah satu-satunya pondasi untuk menghargai diri kita. Ya kan? Membuat diri kita ini rasanya nyaman dengan diri kita. Seringkali kita pemimpin ya saudaraku ya, mudah sekali merasa tersakiti. Lalu mudah menyakiti karena kita tidak aman dengan diri kita dan tidak nyaman dengan diri kita. Katakan amin. Ya saudara, kita nyakiti istri, anak-anak, atau merasa tersakiti, sedikit aja kesenggol. Kenapa? Karena kita tidak merasa aman. Saya ingin saudara hari ini kita harus, kalau kita mau berbuah banyak, kita harus bangun ini. Betapa pentingnya saudaraku merasa dikasihi dan berharga di mata Tuhan. Mungkin saudara sudah sering dengar saudaraku ya kan tentang hal ini. Tentang Yohanes. Kalau saudara baca 4 Injil. Ada 4 Injil. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Ketiga penulis Injil yang pertama, dia tulis nama dia. Tetapi ada keunikan penulis Injil yang keempat, Yohanes ini. Dia tidak nyebut nama dia, tapi dia menyebut, saudara, identitas dia sebagai apa? Murid yang dikasihi oleh Yesus. Ini kuncinya. Dia merasa aman, dia merasa nyaman dengan diri dia. Terbukti ketika 11 murid yang lain yang berkata, aku mengasihi engkau Tuhan Yesus, lari semua. Tapi dia gak pernah nyebut dirinya, aku mengasihimu Tuhan. Tapi dia selalu menyebut dirinya, aku yang dikasihi oleh Tuhan. Dialah satu-satunya murid yang ada mengikuti ketika Yesus pikul salib. Yesus disalibkan, dia berani hadapi itu. Kenapa? Dia merasa aman. Yang lain tidak merasa aman, makanya kabur. Kita kabur, kita pergi tinggalkan Tuhan karena merasa untuk mengamankan diri kita. Saudara bisa menangkap maksud saya? Katakan amin. Nah ini penting saudaraku. Jadi saya melihat ya saudara ya. Kenapa kok Yohanes dia tulis dalam Injilnya seorang yang dikasihi oleh Tuhan. Ya kan? Kalau saudara mau memiliki satu iman yang kuat, yang kokoh, satu yang harus ditanamkan. Ini yang saya sedang belajar hari-hari ini. Ya kan? Saudara aman. Mau seberapa banyak pun orang melontarkan kritikan. Perkataan-perkataan jahat kepada saudara. Fitnah-fitnah.
Saudaraku, ketika saudara bangun hidup saudara di atas firman Tuhan ini. Aku adalah orang yang dikasihi Tuhan. Saudara akan aman. Saudara tetap merasa aman. Saudara akan merasa nyaman dengan saudara. Kekristenan ini yang paling penting. Saudaraku, ini benar-benar luar biasa, di pewahyuan yang luar biasa menurut saya. Ya kan? Karena dalam hidup kita bukan tentang seberapa besarnya kita mengasihi Tuhan. Tetapi kekristenan bicara tentang seberapa besar kita percaya bahwa kita adalah seorang yang dikasihi oleh Tuhan. Katakan amin. Katakan amin. Beda gak saudara? Beda loh. Ya, beda sekali. Saya akan kasih contoh saudaraku. Lihat bagaimana dia, kalau saudara baca Injil Yohanes, ada 4 kali Yohanes menyebut dirinya murid yang dikasihi Tuhan. Coba kita perhatikan di dalam Yohanes 19 ayat 26. Kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Ketika Yesus melihat ibunya. Namanya siapa? Maria, kita sudah tahu namanya. Dan apa? Murid yang dikasihi. Ini yang nulis siapa? Yohanes. Dia tulis saudara, Yesus melihat ibunya dan Yesus melihat saya, melihat Yohanes. Tapi dia tulis apa saudara? Murid yang dikasihinya, di sampingnya. Berkatalah ia kepada ibunya, ibu inilah anakmu. Saudara pasti tahulah, kalau mau dibanding-bandingkan, Yohanes juga tahu kalau mau dibanding-bandingkan, Yesus masih lebih mengasihi Maria ibunya ketimbang Yohanes, sahabat dia dan muridnya. Setuju gak saudara? Buat Yohanes gak penting itu. Yang penting buat dia adalah Yesus mengasihi aku. Aku gak penting Yesus lebih mengasihi dia. Apa? Yang penting, aku juga gak penting tentang aku tahu bahwa Yesus mengasihi aku. Karena kita gak pernah bisa, Alkitab selalu katakan, kita mengasihi Tuhan. Kita bisa mengasihi sesama kita. Karena Tuhan lebih dulu mengasihi kita. Kalau kita bisa percaya dan sadar bahwa kita adalah murid yang dikasihi, hamba Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Dengan baik saudara, ini benar-benar iman yang besar di mata Tuhan. Iman itu kata, aku percaya Tuhan mengasihi engkau. Aku sudah lakukan ini, A, B, C, D. Aku sudah ini. Di mata Tuhan ada. Capek itu saudara. Capek sudah hidup jalan kayak gitu. Kan kebanyakan kita kan gini. Sebagai hamba Tuhan tuh orang Kristen. Apa kurangnya saya di gereja ini? Apa kurangnya? Lihatlah jasa-jasa saya. Betapa saya mengasihi Tuhan. Saya sudah habis-habisan. Tapi nanti ujungnya apa? Kecewaku. Tapi kalau pola pikirnya dibalik, semua karena anugerahnya diberikan kepada kita. Semua anugerahnya bagi kita bila kita dipakainya. Kalimat ini ingin menyatakan bahwa kalau Tuhan pakai aku, kalau Tuhan beri segalanya dalam hidup aku, itu karena Tuhan mengasihi aku. Karena aku dikasihi Tuhan. Saya bisa ngerti, katakan amin. Jadi akan muncul dalam hati kita, keluarnya apa? Ucapan syukur. Kalau saudara punya sikap seperti Yohanes. Saya punya sikap seperti Yohanes. Saya adalah pendeta yang dikasihi Tuhan. Saya bisa bersyukur. Dan saya melihat semua jemaat yang Tuhan percayakan. Seberapapun itu. Aset yang Tuhan beri. Sekecil apapun itu. Saya bisa bilang terima kasih. Itu semua pemberian Tuhan. Karena saya dikasihi Tuhan. Tapi kalau pikiran saya adalah, saya sudah habis-habisan loh sama Tuhan. Saya sudah sungguh-sungguh sama Tuhan. Saya sudah berjuang.
Saya sudah korban begitu besar. Lalu kita lihat, yang kita lihat apa? Bukan yang ada, tapi yang tidak ada. Mana? Saya bisa nangkap saya. Saya bisa ngerti katakan. Yang keluar ucapan syukur. Gerutuk. Kecewa yang keluar. Yohanes enggak pusing. Ya kan saudara, ketika Yesus melihat ibunya, dia gak bilang saya murid yang dikasih. Bukan murid yang mengasihi Tuhan loh. Tidak, saudaraku, ini ibumu, ini ibumu. Saudara yang kasih Yesus, saudara sedang anggap gak pewahyuan ini, pengertian ini? Katakan amin. Ini harus dibangun. Ketika saudara lihat istri, kalau saudara lihat anak, mesti saudara lihat istri, aku yang dikasih oleh istriku. Aku yang dikasih oleh anak-anakku. Kalau saudara sebagai hamba Tuhan, pendeta, sebagai gembala, pemimpin, saudara bisa melihat atasan saudara. Aku ini orang yang dikasih oleh atasan aku. Ketika saudara jemaat, saudara melihat jemaatnya sayang semua sama saya. Walaupun tidak semua, kita tahu ada beberapa haters. Gak usah pusing itu, gak usah diabaikan. Abaikan itu. Lihat mereka yang mengasihi kita. Kalau kita punya pegangan ayat kita adalah 1 Yohanes 4 ayat 16 yang tadi kita baca. Katakan amin. Nah ini harus ada. Saya kasih contoh lagi. Yohanes mengajar kepada kita tentang betapa penting merasa dikasihi dan berharga. Saudaraku, saya kasih contoh lagi tulisannya dia. Saudaraku, di dalam Yohanes 11, saudara tahu tuh kisah tentang bagaimana Yesus membangkitkan Lazarus yang tadi sakit, lalu dia mati, patah dibangkitkan. Ada satu kata-kata lagi, saudaraku, dia tidak tulis Lazarus yang mengasihi engkau, Lazarus yang sudah menjamu engkau, kakak-kakaknya Marta, Maria sudah menjamu. Dia enggak tulis itu. Yang sudah berbuat baik dengan engkau, mana balasanmu? Dia enggak ngomong itu. Dia tulis apa saudara? Yohanes 11 ayat 3 kita baca. Apa ditulisnya saudaraku? Kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Yohanes tidak menulis Tuhan, ya kan? Lazarus yang sangat mengasihi engkau, yang sudah melayani habis-habisan, korban begitu banyak, sedang sakit. Saya bisa tangkap gak sini? Jadi Maria dan Marta tidak mengingatkan. Dia menyampaikan kabar kan lewat orang kan. Kabarnya disampaikan. Kabarnya gimana? Maria bilang, tolong sampaikan ke Yesus. Ya kan? Dia yang engkau kasihi sakit. Jangan sampaikan Lazarus, kami sekeluarga yang sudah menjamu, kasih makan, kasih apa. Kalau mau pergi ke Yerusalem, nginep di rumah kami. Kami yang bantu dia. Ingat, suruh ingat. Tahu diri. Tidak ada kayak gitu. Saudara ngerti maksud saya di sini, katakan amin. Ini yang harus kita bongkar pola pikir ini. Supaya hidup kita nyaman dan aman. Aman dan nyaman. Kalau kita sudah hidupnya merasa aman dan nyaman, saudara, kita tidak mudah tersakiti, terluka. Kenapa dia tidak hormati aku? Tapi kita juga tidak mudah melukai. Saudara besar di sini katakan amin. Hasil riset menunjukkan katanya, anak-anak yang merasa dirinya dicintai oleh orang tuanya, ini anak-anak punya kecerdasan emosional dan kecerdasan intelektual yang lebih ketimbang anak-anak yang merasa dirinya dibenci oleh orang tuanya. Saya bisa di sini katakan amin. Ya, anak-anak yang kuat, ada anak-anak ini yang harus dibangun. Mau 1000 orang, saudara mungkin ya kan tidak peduli dengan kita, mengabaikan kita, membenci kita mungkin, mengecilkan kita. Satu harus pegangan saudara. Saudara harus ingat,
ada Yesus yang mengasihi saudara. Yang mengerti katakan amin. Ya, Marta dan Maria tidak mengingatkan Yesus seberapa besarnya kasih mereka kepada Tuhan Yesus. Tapi mereka berpikir adalah lebih efektif kalau kami nyampaikan kabar. Ya kan? Untuk mengingatkan seberapa besarnya Tuhan mengasihi Lazarus. Ya, terkadang kita berusaha yakinkan Tuhan. Ya kan? Dengan kita berkata, Tuhan, aku sudah mengasihi Engkau. Aku sudah pergi gereja. Aku sudah melayani. Aku sudah berkorban untuk buat baik. Tolong aku Tuhan. Sekarang kita ganti doanya. Mau gak saudara? Katakan amin. Tuhan, aku yang Kau kasihi. Aku lagi sedih. Aku lagi susah Tuhan. Aku takut. Aku lagi galau. Tolong aku, hibur aku. Dan aku percaya Engkau yang mengasihi aku. Engkau pasti tolong aku. Amin saudaraku. Ya. Nah, saya ingin ajak saudara, ya, kalau saudara punya sifat seperti ini, apa pola pikir yang aku merasa dikasih kok, aku berharga. Saya yakin saudara punya keberanian untuk selalu datang ke Tuhan. Saudara percaya, katakan amin. Nah, saya ingin ajak saudara untuk lihat lagi 1 Yohanes 4 ayat 16. Ayat ini kita baca sama-sama saudara. 1 Yohanes 4 ayat 16. Ya, kita baca lagi yang awal itu, ya. Coba lihat sini. Ya, saya akan bacakan. Kita tuh baca sama-sama. 1, 2, 3. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Sudah percaya akan kasih Allah? Dengan bahasa lain, saya orang yang dikasihi Tuhan. Ya kan? Karena saya percaya akan kasih Allah. Allah adalah kasih. Allah adalah kasih. Barang siapa tetap berada di dalam kasih. Sepanjang pikiran kita, hati kita, perkataan kita mengeluarkan ujaran-ujaran kasih. Pikiran kita, pikiran kasih. Hati kita dikuasai oleh kasih Kristus. Alkitab katakan, maka kita atau ia tetap berada di dalam Allah. Ya kan? Allah di dalam dia. Saya bayangkan gak Allah dalam dia? Allah ini adalah keselamatan kita. Katakan amin. Gambarannya di perjanjian lama adalah ketika Allah menyuruh Nuh membuat bahtera. Karena Tuhan akan membinasakan seluruh umat manusia. Lalu Nuh buat bahtera. Nuh, istri dan anak-anaknya masuk dalam bahtera. Ketika Tuhan kirim yang namanya air bah yang besar. Saudara, apa yang terjadi saudara? Bahtera itu mulai ngapung. Dan air itu saudara bukan air yang tenang. Kan ada angin, ada tofan, ada badai. Membuat bahtera itu saudara tergoncang. Begitu kuat. Nuh dan keluarga yang di dalam bahtera tidak selamanya pacak atau bisa berdiri tegak. Saudara, kadang dia harus jatuh bangun di dalam bahtera itu. Tetapi Nuh tetap aman. Katakan amin. Nuh tidak pernah binasa. Saudara katakan amin. Sama seperti kita. Sepanjang kita hidup dalam kasih. Kasih Tuhan. Artinya apa? Aku percaya Tuhan mengasihi aku. Aku mau mengasihi Tuhan. Karena aku sudah dikasihi Tuhan. Aku melayani Tuhan karena aku dikasihi oleh Tuhan. Aku mau memberikan waktuku, uangku, tenagaku, seluruh hidupku, bahkan perasaanku. Aku akan siapkan berikan kesempatan-kesempatan kepada orang-orang lain. Supaya mereka makin hebat lagi dipakai oleh Tuhan. Karena aku dikasihi itu Tuhan. Dengan konsep-konsep seperti ini saudara. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Saudara bisa gagal dalam ambil keputusan. Saudara bisa salah. Itu jatuh bangun. Tapi jangan lepaskan kasih Allah itu. Saudara akan tetap aman. Seperti Nuh aman di dalam bahtera. Katakan amin. Nah sekarang prakteknya gimana? Saudara, bagaimana saudara praktek dalam sehari-hari untuk masukin dalam pikiran kita, isi pikiran kita ini. Tentang kita nih dikasihi Tuhan dan berharga di mata Tuhan.
Ada dua kebenaran, ya kan? Tentang betapa pentingnya kita merasa dikasihi dan berharga di hadapan Tuhan. Saya ingin sharingkan saudara secara cepat dua hal ini. Yang pertama, saudara tahu begini. Sekecil apapun saudara, sekecil apapun kita, ingat, Tuhan Yesus tetap apa? Memperhatikan kita. Sekecil apapun kita, Tuhan Yesus tetap memperhatikan kita. Kita mungkin menganggap pelayanan kita ini kecil. Peran kita tidak begitu penting. Sekecil apapun kita, Tuhan tetap memperhatikan kita. Sebab Tuhan mengasihi kita. Katakan amin. Itu penting. Saudara, saya ingin kasih ayat ya. Ini menjelaskan kepada kita tentang, saudaraku, sekalipun itu kecil. Buat kita ini kecil gak ada artinya. Tapi Tuhan tetap memperhatikan kita. Lihat, Matius 3 ayat 16-17 kita akan baca sama-sama saudara. 1, 2, 3. Sesudah dibaptis Yesus keluar dari air dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Saudara, ayat ini menyatakan bahwa sekalipun Yesus Kristus belum melakukan peran apapun. Dia belum apa-apapun. Baru dibaptis. Belum menyembuhkan orang sakit. Belum memberitakan Injil dan lain sebagainya. Saudara, ada suara dari surga. Itu suara siapa? Allah Bapa. Allah Bapa memperhatikan Yesus. Lalu dia berkata apa? Ini anak yang kukasihi. Kepadanya aku berkenan. Sepertinya Bapa mau menyatakan dirinya. Aku memperhatikan anakku ini. Sekalipun anakku belum mengerjakan apapun. Tuhan mengenal saudara. Tuhan mengenal saudara. Karena Tuhan mengasihi saudara. Tuhan memperhatikan saat saudara melayani dia. Bukan hanya pada waktu saudara melayani. Pelayanan yang saudara anggap itu kecil dan tidak berarti, tidak penting. Bahkan sejak pertama kali saudara menarik napas di dunia ini, Tuhan sudah memperhatikan saudara. Sekalipun saudara belum mengambil peran apapun, Tuhan memperhatikan saudara. Bukti nyata seseorang mengasihi kita adalah dia memberikan perhatian kepada kita. Waktu anak kami saudara Joel akan pergi sekolah, ya kan, berpisah dengan kami. Saya melihat istri saya, Bu Andit, dia perhatikan semua detailnya Joel. Pertama, tentang seluruh kebutuhan, pakaiannya lah, apa aja, semuanya diperhatikan semua sampai detail. Yang kedua, kita selalu tanyakan, ya kan, detail perasaan dia. Gimana perasaan kamu? Gimana pikiran kamu? Gimana kehendak maunya kamu tuh gimana? Kenapa kita harus mau perhatikan si Joel? Kenapa kami sebagai orang tua? Karena kami mengasihi dia. Saudara-saudara ngerti, katakan amin. Ya kan? Alkitab juga mengatakan bahwa Tuhan Yesus memperhatikan setiap detail kehidupan kita. Bahkan tadi kita sudah nyanyikan lagunya dan ada ayatnya. Setiap rambut di kepala kita pun yang jatuh, semuanya terhitung. Terhitung, yang jatuh pun dia tahu. Itu tanda Tuhan mau menyatakan bahwa Tuhan, ya saudara, mengetahui setiap detail kehidupan kita. Saudara-saudari, katakan amin. Bahkan setiap tetesan air mata saudara setiap malam, itu Tuhan tahu dan bisa hitung. Kita aja gak bisa ngitung tetesan air mata kita. Saya mau bicara seperti itu. Lukas 12 ayat 6 dan 7 katakan, bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Sungguh pun demikian, tidak seekor pun daripadanya yang dilupakan Allah. Burung aja yang begitu murah, tidak dilupakan oleh Allah. Yesus yang berkata, ayat yang 7, bahkan rambut kepalamu pun terhitung semua. Karena itu apa? Jangan takut.
kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Yang ngerti katakan amin. Tuhan mengerti setiap kebutuhan kita dari awal hingga akhir. Bahkan Tuhan mendengarkan, perhatikan saudara, Tuhan mendengarkan setiap kritikan yang dilontarkan kepada saudara. Setiap fitnah, perkataan jahat yang dilontarkan orang kepada saudara. Tuhan tahu, Tuhan karena dia perhatikan saudara. Makanya ketika Saulus mengalami perjumpaan dengan Yesus ketika dia dalam perjalanan menuju Damsyik. Apa perkataan Tuhan Yesus kepada Saulus ini? Saya masih ingat kata-katanya, Saulus, Saulus, mengapa kamu menganiaya aku? Secara fisik Saulus tidak pernah ketemu Yesus. Waktu Yesus masih hidup, tidak pernah ketemu kok. Tapi kenapa Yesus berkata, Saulus, kenapa kamu menganiaya aku? Yang dianiaya Saulus ada siapa? Saudara, orang-orang percaya pada Yesus. Tubuh Kristus. Yesus yang adalah kepala gereja. Saudara, kepala daripada tubuh. Dia menjerit kesakitan. Dia memperhatikan setiap detail kehidupan kita. Perasaan kita. Dan Tuhan juga memperhatikan setiap detail kebutuhan hidup kita. Kenapa? Karena dia mengasihi kita. Katakan amin. Itulah dasar dan alasan kenapa Yohanes dia selalu berkata, murid yang dikasihi Tuhan. Ketika dia bicara seperti itu, dia mau ngomong, aku punya Tuhan yang memperhatikan setiap detail hidupku. Baik pikiranku, baik perasaanku, baik kehendakku, kesedihanku, kesusahanku, sukacitaku, kebutuhan apapun. Makan, minum, semua dia perhatikan. Kalau dia perhatikan bukan cuma lihat doang. Tapi dia berusaha untuk mencukupi kebutuhannya. Saya katakan amin. Di dalam pelayanan kita butuh orang-orang yang mendukung kita. Kita membutuh sumber-sumber dana. Saudara, dia Allah yang memperhatikan kita. Dia Allah yang pasti memenuhi kebutuhan kita. Saudara-saudari katakan amin. Kalau ada orang saudara memperhatikan saudara, nanya-nanya tentang gimana keadaan, gimana sekolah, bagaimana ininya rumah tangga. Ya kan, bagaimana di rumah makan bagaimana, ada beras apa enggak. Kalau dia sudah sampai nanya-nanya detail sampai seperti itu, pasti kalau saudara buka suara, di rumah sedang tidak ada beras. Kamu masih punya duit enggak? Saya sudah gak ada duit udah lama. Kalau dia bisa tanya seperti itu, gak mungkin dia cuma mau tahu aja. Nanti cerita nih kalian, karena dia mengasihi, dia memperhatikan. Dia pasti bawa beras. Dia pasti berikan uang itu pada saudara. Yang ngerti katakan amin. Oh ini Tuhan. Ini hal yang luar biasa. Saudara harus tahu itu. Yang kedua. Apa implikasi ketika saudara berkata, aku adalah seorang yang dikasihi oleh Yesus. Pertama kita percaya. Saudara akan percaya. Tuhan memperhatikan setiap detail hidup saudara. Dan dia pasti akan mencukupi. Yang kedua adalah, sekalipun orang-orang mengabaikan saudara, tidak peduli, Tuhan Yesus peduli kepada saudara. Katakan amin. Nah ini harus tahu. Ya, kita baca Yesaya 49 ayat 15 sampai 16. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Saudara, dari ayat ini kita bisa belajar. Yang perlu kita ingat, tanamkan dalam pikiran saudara, pikiran saya, pikiran kita semua adalah apa? Sekalipun, perhatikan, sekalipun kita merasa diri tidak diperdulikan, sekalipun kita merasa diri kita dilupakan, diabaikan, ingat satu hal, Tuhan tidak akan pernah mengabaikan kita. Tuhan tidak pernah melupakan kita. Makanya saudara, Tuhan mau bilang, ya kan, jangan bergantung sama manusia. Kamu kecewa, lalu kamu akan jadi terkutuk.
luka kan. Tapi bergantung sama Tuhan. Taruh harapan pada Tuhan. Pengharapan kepada Tuhan tidak akan mengecewakan. Saya lihat orang-orang kecewa dan saya kecewa karena saya taruh pengharapan yang salah. Gerutuk semana-mana ngomong. Ingat satu hal ini tuh saudaraku. Kalau kita merasa aku punya Tuhan, Dia mengasihi aku. Sekalipun manusia melupakan aku, mengabaikan aku. Ya kan saudaraku. Tetapi Tuhan tidak pernah mengabaikan aku. Kenapa? Dia berkata, lihat, aku telah melukiskan engkau di mana? Di telapak tanganku. Kapan dia lukiskan? Saudara, ketika dia mati di atas kayu salib. Ketika ada darah keluar dari tangannya. Kemarin saya bicara tentang sekali Tuhan menulis nama kita di kitab kehidupan. Dia tulis dengan apa? Tinta yang tidak bisa dihapus. Karena tinta itu dari apa? Darah Yesus. Aku lukiskan kamu telapak tanganku. Inilah Tuhan kita. Ditegaskan oleh Nabi Yeremia. Ketika dia dapat firman. Aku mengasihi engkau. Dengan kasih yang kekal. Dan aku akan melanjutkan kasihku. Sampai pada kesudahannya itu. Amin. Bangun ini. Kenapa saudara tidak aman? Kenapa saudara tidak nyaman dengan diri saudara, dengan hidup saudara? Karena saudara merasa tidak berharga, tidak dicintai, dibenci, dihina, itu yang dipikir terus. Tapi hari ini, mari kita belajar seperti Yohanes. Katakan amin. Kita ganti. Ada antara Yohanes sama Petrus, itu seperti antitesa. Petrus berkata, aku akan mati untuk engkau. Aku akan ini, aku. Ujungnya dia tinggalkan Tuhan. Tapi Yohanes tidak pernah bilang aku. Tapi dia cuma bicara tentang murid yang dikasihi Tuhan. Dan dia dipercayakan Tuhan merawat daripada ibunya. Ibu Tuhan yang bernama Maria. Dan dialah seorang yang diberikan Tuhan, dipercayakan Tuhan. Satu pewahyuan tentang apa yang Tuhan mau kerjakan. Sampai kepada kekekalan. Rahasia Allah dipercayakan kepada seorang bernama Yohanes yang merasa dirinya dicintai oleh Tuhan. Saudara-saudara katakan amin. Ada banyak rahasia Allah yang akan dibukakan buat kita. Pewahyuan. Kalau saudara saya bangun perasaan, aku dicintai oleh Tuhan. So akan dipakai Tuhan luar biasa. So akan diberkati Tuhan luar biasa. Kita bangkit berdiri yuk. Kita akan berdoa. Ku di tanganmu. Ku di tanganmu. Ku di hatiku. Di pikiranmu. Di pikiranmu. Di rencanamu. Tak pernah ku sendiri. Ku di tanganmu. Ku di hatimu. Di pikiranku. Di rencanamu. Sebab apa yang telah teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti, angkat roti. Dan sudah itu mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita ada persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nasinya. Angkat cawan. Demikian juga mengambil cawan, sudah makan lo berkata, cawan ini perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur dan persoalan kita dengan darah Kristus? Mari minum dalam nama Yesus.
Bungkuslah semua anak-anak-Mu dengan kuat kuasa darah-Mu ya Tuhan. Malaikat Tuhan berpasukan mengawali langkah hidup kami semuanya. Limpah rahmat rezeki Tuhan berikan. Kesehatan, kekuatan menjadi bagian hidup kami semuanya. Tuhan, Engkau berkati tangan-tangan yang akan membawa persembahan. Ya Tuhan, Engkau berkati mereka berlipat kali ganda. Mari saudara angkat tangan. Kekasih Kristus terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa. Dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persetujuan yang manis daripada Roh Kudus menyertai saudara semua. Mulai saat ini sampai Yesus datang menjemput kita dalam permai dan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya dan berkati sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.